warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Marwati dengan NIM L1A119103 dari ruang 003. Baiklah, di video ini akan membahas tentang silvikultur malapari. Malapari merupakan tanaman serbaguna yang bijinya mengandung minyak nabati. Sebelumnya, tanaman ini hanya dimanfaatkan sebagai sumber kayu bakar untuk rehabilitasi lahan yang tererosi atau sebagai tanaman obat. Silvikultur malapari penyebarannya alami, meliputi negara-negara India, Myanmar, dan Indonesia. Di Indonesia, malapari ditemukan di Pulau Sumatera, Taman Nasional Berba, Teluk Belikat, Pulau Bangka, di Banten, di pantai sekitar Tanjung Lesung, di Ciamis, Pantai Batu Karas, ujung Belambangan, Taman Nasional Alas Purwo, di Bali Utara, Pantai Lovina, Lombok Timur, Pantai Sembeliana, dan Maluku di pantai barat Pulau Serang. Pohon malapari berukuran sedang, tinggi hanya 25 meter dan kembang batang hingga garis tengahnya 25 cm. Popangan halus hingga memecah dangkal, kelabu hingga coklat jambon. Popangan bagian dalam kecoklatan hingga kuning, keras, berbau seperti kacang, rajuknya padat, hijau mengkilap, kayunya berwarna putih. Daun-daun majemuk menyirip, gasol beranak daun 5, panjangnya 5-30 cm. Gundul helai anak daun tipis seperti kertas, jorong lebar hingga bundar, telur 8 x 5 cm. 6 pasang tulang daun sekunder helai dengan tanjung penetes yang pendek, tumpu atau memudar, pangkal helai memudar. Persyaratan penanaman pada malapari ini di tempat tumbuhnya merupakan umumnya ditanam di area pasir atau di pesisir, kawasan tropis karena sifatnya yang tahan terhadap salinitas dan udara terbuka. Pada persebaran alami, pohon ini tumbuh pada ketinggian sampai 1.200 meter. Tanaman malapari tumbuh baik pada tanah liat, berpasir dan tanah liat yang bergumpal-gumpal pada kondisi masin dan alkalinitas. Malapari merupakan tanaman asli daerah subtropis dan humida yang memiliki curah hujan tahunan antara 500 sampai 2.500 mm dan musim kering selama 2 atau 6 bulan dengan suhu maksimum antara 27 sampai 38 Celcius dan suhu minimumnya antara 1 sampai 16 Celcius. Tanaman dewasa mampu tumbuh pada suhu di atas 50 Celcius. Budidaya tanam malapari yaitu pembibitan malapari, persiapan lahan, penanaman, pemanenan, dan pengeringan dan pengupasan. Pembibitan malapari. Perbanyakan tanaman malapari dapat mengambil biji, di mana biji dipilih dari buah yang benar-benar masak di pohon. Setelah daging buah dikelupas, biji atau benih langsung ditabur langsung ke dalam polybag atau disemai dalam bak kecambah. Hal ini mengurangi kemungkinan benih turunnya daya kecambahnya. Polybag diisi media tanaman berupa campuran tanah lapisan atas pupuk kandang 2/1. Setiap
bed ditanami satu benih. Tempat pembibitan diberi naungan atap atau bahat tempat berupa daun kelapa, jerami, atau paranet. Pembibitan ini dilakukan selama 2 atau 3 bulan, sehingga yang dilakukan selama pembibitan antara penyiraman pagi dan sore. Penyiangan dan dengan melakukan pembersihan gulma sekitar bibit. Dengan seleksi dengan memilih bibit yang pertumbuhannya baik. Pembibitan secara vegetatif juga mudah dilaksanakan, yaitu dengan cara stek batang. Stek batang diambil dari pohon induk dengan penampilan yang baik dan sehat. Bahan stek diambil dari ranting berukuran 1 dan 1,5 cm atau diterobos hasil pemangkasan. Tidak memerlukan bahan perangsang pertumbuhan akar. Stek umur 2 bulan sudah berakar dan tunas mencapai 10-15 cm. Melakukan persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan meliputi pembukaan lahan, penggajiran, dan pembuatan lubang tanaman. Lahan yang akan ditanami dibersihkan dari semak-semak belukar, terutama sekitar calon tempat penanaman. Bibit yang ditanam dipilih yang sehat dan cukup kuat, serta tinggi bibit sekitar 50 cm atau lebih. Saat penanam tanah, sekitar batang tanaman dipadatkan di permukaan, dibuat agak cekung. Penanaman juga dapat dilakukan secara langsung di lapangan tanpa pembibitan dengan menggunakan stik cabang atau batang. Jarak tanam yang bisa digunakan kisaran antara 2 meter kali 2 meter sampai 5 meter kali 5 meter. Pemanenan. Buah yang dikumpulkan sebaiknya sudah berwarna hijau kecoklatan sampai berwarna coklat. Buah-buah ini dapat dikumpulkan dengan cara menggoyang-goyangkan dahan, dan apabila buah sudah tua akan rontok dengan sendirinya. Kemudian buah dikelupas secara manual akan melepas kacang tanah. Pengeringan dan pengupasan. Pengeringan buah malapari bertujuan untuk mempermudahkan proses pengupasan kulit buah. Pengeringan ini dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari sehingga mencapai kadar air sebesar 7-10%. Buah yang telah kering ditaruh di tempat teduh menunggu proses pengupasan. Setelah itu, buah dikupas dengan cara buah yang sudah kering diletakkan di permukaan yang keras seperti lantai semen atau meja, lalu digiling atau ditekan dengan sebuah kayu sehingga kulit buah pecah dan bijinya keluar. Baiklah, sekian materi dari subkultur malapari dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.